Puji nama Tuhan, ada shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya boleh tangan-tangan yang diberkati Tuhan dong, ada shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya Tuhan yang mau mati buat kita, Dia juga Tuhan yang mau bangkit buat kita, dan Dia mau naik ke sorga untuk siapkan tempat di sorga untuk setiap kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, sama-sama kita mau beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara, boleh kita salam dulu kanan kiri kita. Berikan senyuman yang terbaik, katakan Tuhan Yesus naik dan memberikan tempat untuk kita di sorga. Haleluya, haleluya. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan luar biasa, amin. Kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini. Sama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga Tuhan, yang memberikan kami jaminan bahwa kami punya rumah di sorga Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang baik, dan Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami menyatakan rasa bangga kami, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik dan hidup seperti Engkau Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Baik kami yang melayani-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakan benar firman-Mu, dan setiap jemaat Tuhan, kami percaya setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan, ketika kami datang tidak sama seperti kami pulang, karena kami percaya ketika kami pulang kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sukacita, pemulihan, kelegaan. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Kau yang memulihkan dan menjadi jalan keluar atas setiap persoalan kami Tuhan Yesus. Dan di atas segalanya kami mau memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini di bumi seperti di surga. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu, dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap pekerjaan iblis apapun yang mencoba merebut sukacita kami Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu lah pujian, hormat, syukur, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Mari sama-sama saudara kita mau ambil satu dan sejenak di hadapan Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu lagu baru yang menyatakan tentang kemanapun kita pergi, apapun kondisi kita. Mungkin kita semua terkadang merasa sakit, tidak ada jalan keluar. Kita hanya perlu datang ke altarnya Tuhan, datang menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keluar atas setiap persoalan kita. Terima kasih Tuhan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, leave behind your regrets and mistakes. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and
concentrate from joy, from the ages new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. He wonderful, sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Hear a cross as you wait from the throne. Tell the world of the treasure you found. Jesus is calling. Oh, oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, kuasa darah-Mu yang membebaskan kami, Tuhan. Oh, Jesus, kami datang menyembah Tuhan. Oh, Yesus. Hanya datang kepadamu Tuhan Yesus yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau jalan keluar dalam setiap apapun yang kami cari di hidup ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, kita angkat pujian buat Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku balas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Dengan bangga katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Mari kita angkat pujian ini dari awal saudara, katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Katakan, kau menuntunku, kau menuntunku. Pimpin langkah kami mau taat Tuhan. Langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi jemaat Tuhan saja angkat pujian yang katakan, ya Roh Kudus Tuhan, ya Roh Ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku Tuhan. puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, kau menuntun kami, tuntunku, pimpin langkah kami Tuhan. pimpin langkahku, Ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan
angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Kita katakan nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kami Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Ya setiap hati kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami bangga memiliki-Mu, kami bangga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya,
jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Sama-sama kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini bukan berbicara tentang siapapun yang ada di tempat ini, tapi ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, satu-satunya Tuhan yang berjanji memberikan tempat di sorga untuk setiap umat manusia yang mau percaya. Ini bukan tentang kami Tuhan, ini bukan tentang seberapa buruk keadaan kami hari ini, ini bukan tentang seberapa hebat dan baiknya kami Tuhan Yesus, tapi ini semua tentang kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan segenap hati kita katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Mari dengan bangga katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Sekali lagi katakan nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku.
Yesuslah Tuhan, raih jiwa Tuhan, katakan Yesus. Yesuslah Tuhan Bagi semua bangsa. Haleluya. Itu bukan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang membangkitkan roh kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau lebih dalam lagi memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Kita mau beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan salam kanan kiri kita, katakan Yesus dahsyat. Kita mau angkat pujian buat Tuhan kita. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Bersukacita mau lihat dong lambaian tangan bersukacita. Sekali lagi kita beri senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita. Kita mau menari buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Bila roh Allah ada di dalamku, kami mau menari buat Tuhan. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan berani. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan berani. Bukan menari, bukan menari.
melompat setiap melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat setiap melompat. Kita melompat satu, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat setiap melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat setiap melompat. Musik memuji Tuhan. Saya mau lihat dong anak-anak Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Seperti lagu ini berkata bahwa Daud menari. Tahukah saudara bahwa bahkan istri Daud berkata dia seperti orang gila, amin. Karena dia menari heboh banget buat Tuhan. Saya mau melihat semuanya menari buat Tuhan ya. Yang lima mau menari buat Tuhan Yesus. Oke, kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Kita menari buat Tuhan. Semuanya katakan. Bila Roh Allah ada di tangannya dong. Ku kan Tidak menari. Roh Allah ada di dalamku. Ku kan menari setiap menari. Ayo semuanya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setiap menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setiap menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setiap menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setiap menari. Ku kan menari setiap menari. Ku kan menari setiap menari. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Orang yang bersukacita akan terlihat di wajahnya. Boleh lihat kanan kiri saudara. Apakah sudah ada sukacita di wajah-wajah Bapak Ibu Saudara di tempat ini? Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Ronald Saragi. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan di tempat ini, di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicara Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman. Kami minta Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun kami, agar kami bukan hanya mengerti, tapi juga kami dapat melakukan firman. Karena kami tahu firman berita baik kami terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Katakan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
taruh nafas lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hadiratmu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan kenaikan putramu Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami bersyukur, sebagai ucapan syukur kami duduk diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang hamba sampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Kami saudara kasih Tuhan, shalom. Ya, terima kasih ya Christine buat memimpin kita dalam hadirat Tuhan ya. Christine ini didikan saya ini. Waktu di Batam kan. Jadi gaya-gayanya gak jauh beda loh jika-jika. Iya. Jadi waktu di Batam dia dulu masih culun ya. Jadi rambut belum dipirang gitu ya. Datang juga masih duduk diam gitu. Tapi sekarang dia luar biasa dipakai Tuhan dan luar biasa diberkati Tuhan. Dan baru kali ini juga dia mau memimpin kita pujian, dan dia baru pulang dari mana nih? Tur Eropa ya ini. Kamu nggak bilang-bilang, harusnya ngajak kita nah, Mama Yowan tuh. Mereka juga pengen ke sana katanya. Ya, terima kasih buat teman-teman musik. Hari musik mantap banget hari ini ya. Luar biasa. Paul juga. Padahal latihannya lambat tuh ya. Tapi keren hari ini ya. Nanti kita share di YouTube ya. Kita potong nanti khusus pujian hari ini. Ya, saudara kasih Tuhan, hari ini kita semua gereja-gereja ya membicarakan itu merayakan ya kenaikan Tuhan Yesus. Ini menarik saudara kasih Tuhan karena dalam kekristenan tentu kenaikan ini penting. Ini seperti satu paket di mana pada tahap Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit. Dan kalau tidak naik ke surga, itu Yesus tidak dikatakan Tuhan. Jadi contohnya dia bangkit pun tiba-tiba dia nggak naik ke surga, itu menjadi aneh. Karena dia datang dari surga dan harus kembali ke surga. Dan dia terangkat sebenarnya. Kalau Korintus berkata Tuhan Yesus itu dengan tubuh seperti kita ini, tapi tubuh yang sudah diubahkan ya. Dia terangkat ke surga. Dan murid-murid serta yang lainnya melihat. Maka saudara kasih Tuhan, di Kisah Rasul berkata, hai orang-orang Galilea, Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita merenungkan ayat ini getar juga kita menyaksikan. Saya mempersiapkan khotbah ini Saudara kasih Tuhan. Kalau saya khotbah itu
ayat itu selalu saya ulang-ulang. Dan sehingga masuk ke pikiran otak saya dan saya bayangkan. Sehingga saya bisa mendapatkan kerikma atau yang dinamakan sari dari ayat ini. Saya bisa membayangkan saudara kalau tiba-tiba saudara sering nonton film ghost ya. Kalau ghost hantu ya, yang naik itu keluar dari tubuhnya. Atau film-film horor atau film apa gitu. Tiba-tiba dia mati, rohnya naik, terangkat dan pergi. Terus dilihat orang-orang, dia bisa melihat orang-orang tapi dia tidak bisa dilihat oleh kita. Nah ini beda. Tuhan Yesus bisa disentuh. Waktu mereka sedang bakar ikan, Tuhan Yesus datang dan katakan, coba tunjukkan tanganmu. Thomas, kalau kau tidak percaya, ini bekas luka. Jadi seperti tubuh kita ini. Maka bukan roh kita nanti yang terangkat, tapi tubuh seperti kita ini kerangkat ke surga nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Saudara, kesam Tuhan bagi orang lain, bagi orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, ini merupakan satu dongeng. Itu dongeng lah. Masa bisa tubuh kita ini bisa naik ke atas itu melawan hukum alam. Gak ada seperti itu. Kalaupun pesawat terbang bisa terbang itu karena ada hitung-hitungannya. Rumus aerodinamika kalau nggak salah ya. Kalau pesawat terbang itu, kalau nggak salah. Nanti saudara boleh koreksi. Jadi kalau ini tidak. Maka Tuhan Yesus melawan hukum alam. Nah itu satu paket. Kematian, kelahiran, kebangkitan, dan juga kenaikan. Nah busana kesam Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya, tentang akan kematiannya dan juga akan kebangkitannya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Mari kita buka. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 1, saudara kasih Tuhan, dikatakan seperti, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Bukan saya ya, maksudnya Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara kesam Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di mana Yesus bicara tentang akan penderitaannya, dia akan disalibkan, dia akan menerima siksaan sebelum-sebelumnya. Maka murid-murid ini seperti tidak mau, seperti merasa sedih. Kok bisa sih? Sama seperti kalau kita punya teman, tiba-tiba teman dekat kita bilang, bro, gua akan pergi ke kampung. Kenapa? Kayaknya gua tidak bisa lagi bertahan di Jakarta ini. Apa respon saudara? Pasti sedih dong. Emang gak ada lagi waktu, bro. Kalau teman dekat ya, tapi kalau nggak teman ya nggak apa-apa, biar aja dia pergi gitu. Tapi kalau kita teman pasti sedih hati kita. Apalagi mungkin teman kita itu bicara, ada teman kita bicara mati. Aduh, bro, gua mau mati lah kayak ini. Janganlah, bro. Gue sakit-sakitan nih. Serius. Itu kalau kita lihat di film-film, ada film apa gitu, film Indonesia. Kalau pacarnya bicara tentang kematian, tiba-tiba dia tidak kasih tahu ke pacarnya, dia akan mati, tiba-tiba dia mati. Sedih kan? Dan mungkin dia galau. Dan bisa dikatakan, aku tidak akan menikah lagi. Atau itu kalau pacarnya. Atau kalau temannya, dia bisa galau.
Itu ketika saya buka sosial media, ada satu konten orang Batak. Dia pergi ke kuburan temannya. Dan itu ditonton ribuan orang menonton. Dan respon orang sangat positif kepada orang itu. Hari gini masih ada berteman kayak gitu ya bro. Jadi dia pergi. Dia sedih. Dia buat di konten ini. Dan murid-murid seperti itu. Hati mereka menjadi gelisah. Hati mereka tidak tenang. Karena orang yang selama ini mereka kagumi. Orang yang selama ini mereka hormati. Dan orang yang selama ini mereka lihat spektakuler dan berkarisma. Teman juga mereka selama 3 tahun ini berteman. Kemana Yesus pergi mereka ikut. Mereka ikut kemana Yesus melakukan segala hal-hal yang lain. Bahkan tidur pun bersama pun mereka bersama. Ini gak gampang. Saudara. Pada saat Yesus bicara masalah kematiannya, penyiksaannya, akan disalibkan, dikatakan jangan gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi saudara kasih Tuhan, pesan daripada kenaikan Tuhan Yesus kepada kita pada pagi ini adalah jangan gelisah hati kita. Kenapa hati saudara gelisah hari ini? Gak punya masa depan kah? Gak punya pasangan hidup kah? Gak punya masa depan seperti saudara seperti banyak kabut di depan saudara. Jangan gelisah hati. Karena tujuan daripada Tuhan terhadap kita adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Di mana ada tempat yang indah di sana. Maka saudara kasih Tuhan, anak-anak sering diajarkan ada lagu sekolah minggu. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala pakai mahkota. Nanti kalau kita bilang ke anak-anak, surga itu gimana sih Pak? Sama seperti Mima ngomong ke saya. Malam-malam pertanyaan berat mau tidur. Pak, Tuhan Yesus kenapa buka baju? Apa di surga panas? Katanya kan. Terus dia bilang gini ke saya, Pak Tuhan di mana sih? Di surga. Surga itu di mana? Sky. Pura-pura biar lagi di bahasa Inggris gitu kan. Dia udah tahu sky gitu. Oh ya, tapi kenapa dia pakai baju terus dipukuli Pak? Gitu, karena dilihat Tuhan Yesus sedang disiksa gitu. Mim, tidurlah kita ya, nanti kita besok apa jawab itu. Gitu. Karena kesalahan kita dong. Nah. Oh kesalahan papa, mama, Yohan, Inang, Opung. Ya, karena kesalahan kita makanya disiksa. Tapi menurut saya itu belum bisa kotaknya gitu. Itu masih berat untuk dipikirkan. Gitu. Maka saya akan bertanya nanti ke Mary karena dia pernah guru sekolah minggu. Gimana cara menceritakannya itu gitu kan. Saudara kasih Tuhan, di dunia ini bukan tempat yang ideal bagi kita. Walaupun sebenarnya tempat kita dunia ini tempat menurut kita ideal, tapi nggak ideal. Saudara. Coba lihat. Sebenarnya di hidup kita penuh dengan masalah. Masalah selesai, masalah. Saya dulu belum menikah, masalah. Harus punya pasangan. Setelah menikah, masalah lagi. Ada bentrok berdua. Kan? Dia ke sana, aku kemari. Gitu. Jadi gimana caranya menyatukannya? Nah kalau enggak menyatu ya bubar gitu kan. Tapi puji Tuhan selama ini masih bisa satu gitu kan. Walaupun ada satu bentrok, satu yang ngalah, oke satu. Terus kalau udah menikah tentu harus punya anak. Masalah lagi kan. Maka banyak orang kalau nggak punya anak, bagaimanapun dibuat caranya supaya bisa punya anak. Entah angkat anak, entah bayi tabung kalau sekarang. Nah punya anak masalah lagi. Istri saya sekarang ada darah tingginya. Kemarin sempat gawat-gawatnya. Darah tingginya. Itu karena melahirkan anak-anak. 2 anak ini.
Dulunya dia gak punya darah tinggi. Masalah lagi. Sehingga pada saat dia punya masalah darah tinggi, saya punya masalah. Karena saya harus bangun jam 2, setiap 2 jam sekali. Pada saat mata saya lagi ditarik-tarik, enak-enak, mimpi, punya rumah, punya mobil, punya segala. Harus bangun, dia bilang, alarm bunyi, kasih susu. Ini masalah. Kadang anaknya kalau minum susu langsung enak. Ini enggak, harus digelitiki kakinya, digelitiki semuanya. Kadang kita setengah sadar atau tidak sadar itu. Tapi puji Tuhan tidak salah. Harus cari lagi gitu. Zaman dulu mamanya kan di kulkas itu susunya, jadi harus dipanasin dulu. Nggak kayak ibu-ibu di kampung. Nah, langsung dikasih gitu. Nangis kau katanya. Enggak. Kalau saya harus siapkan, ambil ke kulkas lagi gitu. Harus diturunin katanya, baru dipanasin lagi. Prosesnya panjang gitu. Masalah lagi. Kalau nggak dikasih susu, dia bisa jadi kuning. Dan pernah mereka kuning gitu. Masalah. Orang lihat, wih mantap ya, burunya kita kasih cari. Tapi masalah bagi kita sebenarnya. Nah sekarang masalah, udah mulai besar-besar, masalah. Udah mulai masalah. Satu udah mulai hobi main game. Mima ambil game ya, tidak mau. Mima ambil game ya, akhirnya masuk sedikit kekerasan. Ya kan? Tarik, gitu. Nah, nangis, masalah lagi. Masalah terus ini. Kalau saya itu pengen punya duit ya, banyak gitu. Masalah juga nanti. Dunia ini penuh dengan masalah. Gak ada tempat kita yang nyaman di dunia ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dunia ini tidak menjadi tempat yang ideal bagi kita. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, jangan pernah memberikan harapanmu kepada dunia ini. Karena dunia ini merupakan tempat masalah. Tetapi Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab di sana tidak lagi air mata, tidak lagi tangis, tidak lagi kesedihan, tidak lagi masalah. Itulah tempat yang ideal sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Dunia ini pun sebenarnya tempat yang ideal dulunya bagi Adam dan Hawa. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar, memakan buah pohon itu. Saya dulu ada punya guru saya, pikirannya Victor ya. Dia bilang makan buah pohon itu mereka berhubungan. Dan saya percaya sampai kuliah sekolah teologi. Setelah sekolah teologi kita berdebat waktu itu. Saya bilang itu berhubungan maka dosa. Loh, kan dikatakan setelah mereka memakan buah pohon itu baru mereka tahu bahwa mereka telanjang. Berarti tidak itu. Apakah ada hubungan? Ada mungkin, tapi tidak mengandung dosa. Karena memang harus beranak cucu. Tapi memang benar-benar makan buah pohon yang Tuhan buat. Wah itu menjadi panjang perdebatan. Kalau sekolah itu bisa sampai kontok-kontokan itu. Terus kenapa Tuhan buat itu di situ? Emang Tuhan sengaja supaya manusia jatuh ke dalam dosa? Tempat dunia ini memang tempat yang ideal bagi kita. Tapi karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dunia, manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini juga menjadi tempat yang tidak tempat yang ideal. Maka saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk dikatakan supaya kita bisa diselamatkan, menebus dosa kita. Dan siapa yang percaya akan menempati tempat di mana ada langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka Tuhan berkata, jangan gelisah hati. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu loh. Kalau hari ini kamu punya masalah, punya pergumulan yang berat di dunia ini, jalani saja. Karena tempat yang ideal bagi kita memang surga. Walaupun sebenarnya surga itu saya katakan tempat yang ideal, tapi tidak ada di antara kita yang mau tiba-tiba mau mati. Betul gak? Walaupun waktu ketika opung saya 80 tahun lebih. Saya tanya mama saya, Ma, biarkanlah opung itu pergi mah. Dia bilang, janganlah, masih suka aku melihat-lihat dia di situ. Gak apa-apalah dia sakit-sakitan di situ. Yang penting saya lihat. Ya kita sih enak, tapi kan dia menderita. Ya kan? Gak ada orang kalaupun sakit udah tua, udah bongkok, udah gak bisa makan B2 apa. Enak aja menurut kita. Menurut kita kalau kita menikmati hidup ini, kalau bisa makan segalanya, wah enak gitu. Tapi coba kita tanya kepada orang-orang yang sudah gak bisa makan apa-apa. Pak, makan ini Pak, janganlah kolesterol. Mak, makan ini Pak, asam urat saya naik. Terus lu makan apa? Gitu loh. Kemarin saya punya
Saya punya teman pendeta Bimo yang sering ke sini. Waktu makan di rumah, Bim, banyak Bim. Udah kolesterol gue udah naik nol. Janganlah. Terus lu ngapain ke sini? Udah ngobrol aja lah gitu kan. Tapi coba kalau kita ya, Bim udah siap mati Bu. Dia bilang, siap gak siap sih? Siap lah gitu. Gak ada. Padahal tempat yang ideal sebenarnya itu. Maka Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itulah tempat yang ideal bagi kita. Saya sih gak menyarankan kita cepat-cepat meninggal ya. Betul gak? Itu Bibi, jangan ya. Masih kecil siapa sih? Si Intan gitu. Kalaupun Abang Boru ditanya, Abang Boru pasti, jangan dulu Pak. Andre belum menikah. Nanti kalau Andre udah menikah, udah siap Pak? Belum dulu Pak. Andre belum punya cucu, ya kan? Kalau cucu, kalau tiba-tiba dia bilang, Andre udah punya cucu Pak, gimana? Tunggu dulu lah, cucunya beranak dulu lah, biar saya pergi. Gak ada orang yang mau cepat-cepat mau pergi ke sana. Pasti ada aja alasan kita untuk membuat supaya kita tidak cepat-cepat. Padahal tempat yang indah sebenarnya. Kenapa? Ini dikatakan oleh Tuhan kepada mereka, karena memang kita gelisah hati kita. Untuk menyediakan ke sana, gelisah hati kita. Mau percaya kepada Tuhan, gelisah hati kita. Padahal tempat itu tempat yang indah. Memang perlu kita melewati yang namanya satu fase, yaitu kematian. Kalau kematian ini menakutkan bagi kita. Tapi sebenarnya bagi orang-orang percaya, kematian itu tidak menakutkan. Saudara kasih Tuhan, pesanan dari keponakan Tuhan Yesus kepada kita yang pertama adalah supaya hati kita jangan gelisah. Di dalam dunia ini gak perlu kita gelisah hati. Gelisah karena kadang kita bergelisah seperti ini. Benar gak sih ya? Tuhan itu ada. Saya pernah gak sih berpikir seperti itu? Di sosmed ini banyak orang-orang yang ateis. Saudara. Saya follow ada satu bukan ateis, tapi semi ateis. Namanya apa? Kalau semi ateis apa? Agnostik lah. Apa? Oh ya, betul ya. Wah dia paparkan saudara tentang ilmu dan tentang agama. Iman saya ini goncang juga, sedikit tergoncang gitu. Benar gak sih Tuhan Yesus buat? Gelisah hati kita. Ada gak sih Tuhan Yesus naik ke surga? Benar gak sih ada surga itu? Apa seperti yang dikatakan oleh yang tidak percaya Tuhan tadi, mati udah hilang seperti guk-guk atau seperti binatang-binatang lain. Benar gak sih? Apakah kita benar-benar dulu dari monyet tiba-tiba berevolusi, tiba-tiba lagi naik dan mulai seperti saya sekarang. Saya bisa nyonyet karena ada jambangnya gitu kan. Ada bulu-bulu di tubuhnya. Kami ini keturunannya bulu-bulu di tubuh kami banyak. Gitu. Kadang sama memang geram gitu. Kenapa sih? Kayak monyet banyak bulu-bulu di badanmu gitu. Adik-adik saya juga seperti itu. Saya nggak tahu lah, mungkin itu keturunan dari bapak kami. Ya. Dan dia hanya mewariskan itu kepada kami. Gitu. Dan karena dia cepat-cepat meninggal. Gitu. Saudara kasih Tuhan, apakah seperti itu? Karena kita berpikir, benar gak sih iman percaya kita ini? Coba Bapak Saudara, nanti malam pikirkan baik-baik. Tapi jangan sampai lari ya, lari sebelah. Dikit aja lah, nanti jalan-jalan rel jadinya. Coba dipikirkan dan benar gak sih? Gak apa-apa sih. Perlu juga kita mempertanyakan iman kita. Jangan, aku percaya. Karena kalau kita berpikir tentang itu, ada dua hal. Kita akan meninggalkan Tuhan dan kita akan semakin cinta kepada Tuhan. Betul. Banyak orang gelisah hatinya. Satu ketika saya bertanya kepada teman. Saya diinbox oleh seorang abang saya yang dulu di kosan. Saya melihat dia dulunya adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Waktu saya masih belum tahu kehidupan saya mau kemana. Kalau orang Betawi gejadul ya, gejadul kan. Jadi masih nggak jelas lah, nakal gitu. Mereka sudah ibadah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ibadah. Oh Senin enggak? Mereka ibadah, persekutuan, ikut doa.
Tiba-tiba saya jadi pendeta, di WhatsApp saya, di inbox saya. Yang jadi pendetanya kau. Iya bang, oh puji Tuhan. Dia mulai buat pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan bahwa dia tidak mulai ragu dengan imannya dia. Waduh, kenapa jadi begitu bang? Gue bilang. Dia bilang ibadah itu gak perlu. Di rumah aja kita bisa kok ibadah. Tuhan itu benar ada enggak? Saya juga punya teman begitu kalau dia berdebat, dia korek-korek semua. Dia bilang, kenapa Yohanes lebih rendah daripada Tuhan Yesus? Tapi dia membaptis Tuhan Yesus. Waduh, benar. Kita mulai bingung juga iman kita. Benarkah ini? Terus dia tanya lagi, kesalahan di Alkitab ini. Kau bilang Alkitab ini 100% benar, tapi banyak kesalahan nih di sini. Apalagi saudara masuk sekolah teologi semakin terbuka kebenaran Alkitab itu. Ada dua, mau percaya kita tunggu. Dan kebanyakan memang teman-teman dulunya berbahasa roh. Saya dulu pernah begitu, masuk sekolah teologi bahasa roh. Setiap doa, kira berapa semuria. Tiba-tiba masuk ke dosen, nggak perlu, berdoa, nggak perlu berdoa lah. Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Gak perlu berbahasa roh lagi. Karena kita dapat itu. Wah bahasa roh itu mulai kita berpusing. Mulai kita berpikir gelisah hati kita. Benar gak sih? Terus tiba-tiba juga kita mendengarkan pendeta-pendeta yang waktu itu. Yang kita kagumi jatuh. Gitu. Bukan jatuh dari langit. Maksudnya jatuh dalam dosa. Maksudnya. Ini benar gak sih? Sekarang ini juga kita melihat keluarga-keluarga Kristen digoncangkan cerai. Padahal kemarin pestanya wow, semua artis diundang. Cuma artis Ronald Saragi nggak diundang, kan? Karena belum artis. Atau udah Kristen Sibarani, kan? Artis YouTube belum diundang. Cerai. Iman kita makin goncang, iman kita makin susah, gelisah hati kita. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini, jangan gelisah hatimu kata Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa iman kita kepada Dia sudah benar. Kalau saudara tahu kebenaran ini, maka kita akan menjadi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Gak perlu ragu lagi tentang iman. Kalau ada kata-kata lain tentang itu hanya sebagai receh yang membuat iman kita goncang. Tapi kalau kita mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Percaya itu saudara tahu gak percaya? Percaya itu mengimani sesuatu. Kalau ada bukti, buktikan bahwa Allah ada, itu bukan percaya namanya, iman namanya. Karena iman itu bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kita tahu ada Tuhan. Maka kalau kita orang percaya Tuhan, kalau kita ditolong Tuhan, kita berkata ini karena Tuhan. Tapi kalau gak percaya Tuhan, oh ini karena kebetulan. Ini karena kekuatan. Jadi iman adalah di mana kita bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya ada Tuhan. Maka percaya kepada Tuhan, gak perlu kita gelisah hati kita memikirkan tentang keadaan dunia ini. Tapi kita jangan percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa iman kita sudah benar. Kalau saudara pergi ke Israel, suatu ketika saya berdoa, ya. Suatu ketika ada saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Saudara pergi ke Israel, nanti juga di Israel tunjukkan ada di mana bukit, di mana Yesus pernah naik ke surga. Ada, walaupun memang tempat itu tidak pas di situ, tapi orang Israel sampai sekarang mengakui bahwa Tuhan Yesus ada tempatnya di mana ada bukit di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Sejarah membuktikan. Dan semua apa yang dikatakan kitab itu ada sejarahnya dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus. Maka saudara kasih Tuhan, kita gak perlu takut akan menghadapi hidup ini, gak perlu gelisah hati kita. Bahkan kematian sekalipun yang akan melanda kita, kita tidak perlu takut karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Di mana tempat itu tempat yang indah, tempat yang tidak ada lagi tangis, pikirkan masalah sakit, masalah apa. Karena kira-kira saudara kasih Tuhan, ada tulang kami dari istri sedang sakit. Dan kemarin saya minta tolong ke beberapa amburu dan memang susah. Akhirnya saya dan ada kakak yang mengurusnya.
Saya ampun saudara. Memang Indonesia kita Indonesia Raya ya. Dan panas terik matahari yang melanda Jakarta. Saya bilang, memang saya dulu di jalanan saudara. Sudah terbiasa, tapi karena memang udah terbiasa hidup mulai enak gitu ya. Kalau masuk keluar seperti kebakar. Panas, ampun. Dan dunia ini bukan tempat yang indah bagi kita. Walaupun kita bisa menikmati dunia ini enggak tempat yang indah. Tapi surga itu tempat yang indah kepada kita. Yesus mengatakan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Di sana kita tidak perlu memikirkan lagi tentang keadaan sakit kita. Kita di sana tidak memikirkan lagi tentang bagaimana membayar uang sekolah, bayar ini, dikejar-kejar ini. Ngelihat orang di sosmed julid. Gak perlu lagi. Memang tempat yang indah. Tempat sesungguhnya kepada kita. Tempat yang ideal bagi kita. Orang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari sekarang usaha kasih Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus itu mari kita review lagi hidup kita. Kita ubah paradigma kita. Kalau selama ini kita main-main terhadap Tuhan, mulai sekarang coba kita mulai serius. Iman kita sudah pas. Udah nggak ada lagi. Tepat sasaran. Kita beriman kepada Tuhan Yesus sudah tepat sasaran. Maka kalau kita tahu ini satu kebenaran, tentu kita tidak akan pernah main-main kepada Dia. Umpama saudara memilih seorang kekasih, baik itu wanita, baik pria. Kalau saudara sudah pas, saudara lihat, ini pas. Sifatnya, hatinya, budinya, passionnya, pas. Kalau saudara selama ini main-main, ketemu cewek, ketemu cowok, kenalan, hai, semua saudara balas. Ya. Tapi pada saat laki-laki itu berharap, perempuan berharap, saudara bilang, sorry ya, kita hanya temanan. Gitu. Dan akhirnya si pria dan si perempuan itu sakit hati. Tapi kalau saudara mulai pas, ini benar nih, ini selera gua nih. Ini pas. Seperti Jessica Mila melihat Yakub. Orang bilang, wah Jessica Mila salah pilih tuh. Laki-laki. Tapi bukan Jessica Mila ya. Ini yang pas, ini yang ideal, laki-laki yang ideal. Dan mungkin juga Yakub juga pasti ngomongin, lu yakin lu menikah sama artis? Pasti mau, selera tinggi kan bro, ya kan? Tapi Yakub bilang, wah ini pas. Ya Tin, harus pas Tin. Tepat. Baru, maukah engkau menikah denganku? Baru bilang, yes. Kalau enggak tepat, janganlah. Kalau saudara mulai serius dengan pas, saudara serius dengan dia. Pasti serius. Enggak mungkin enggak. Kalau saudara pengen main-main, ya pasti. Saudara akan main-main, semua WhatsApp, semua akan balas-balas. Hai, gitu kan. Ya kan, Bet? Enggak ya? Hai, gitu. Tapi pada saat cowok mau bilang, serius, gue serius mencintaimu, Bet. Sorry ya, kita hanya temanan, gitu kan. Sakit hati dia kan. Tapi kalau coba kamu serius dengan seorang laki-laki. Serius, kalau lihat, wah gue pengen dia menikah. Masih kamu serius. Masih baru bangun. Ingat dia, seperti lagu. Seperti lagu Titu. Mau makan, ingat kamu. Nah, mau makan ingat dia. Mau tidur ingat dia. Tapi kalau gak serius ngapain ingat dia? Lagi di mana? Kamu dengan siapa? Aku sama teman. Siapa temannya? Coba dong video call dong. Kenapa sih cemburuan? Karena kamu serius denganmu. Aku gak anggap kamu milikku. Nah itu orang serius. Tapi kalau gak serius, ya udah lu jalan sama siapa, bodo amat, ntar gue cari lain-lain lagi gitu kan. Betul gak sih? Tapi kalau kita serius sama Tuhan, maka kita akan membuat Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Gak mungkin enggak.
Maka kalau saudara masih ikut Tuhan, ingat aja, pas ingat aja, itu saudara benar serius sama Tuhan. Orang yang serius sama Tuhan, seperti kita serius terhadap pasangan kita yang akan kita pilih. Waktu saya saudara kasih sama Tuhan, ada orang-orang susah bangun tidurnya. Tapi kalau pacarnya bilang, yang besok saya akan pergi, tolong ke bandara, tolong antar aku ya. Gak mungkin bilang, udahlah kau naik Gojek aja, udah putusin itu ya. Tapi jam 3 yang, iya putusin. Udah naik Gojek, gue pesanin Grab, gak usah putusin. Gimana kalau kamu diculik oleh Grab? Ya kan? Pasti dia gak sayang sama kamu. Dia pikir uang itu segalanya. Tapi kalau dia bilang, yang aku besok akan pergi ke bandara, mau pergi ke Belanda, ya kan? Kata Kristen. Oke yang, jam berapa? Jam 2 pagi pesawatnya. Oke, saya akan tidak tidur yang, biarkan mata saya ganjel pakai kopi. Yang penting kamu selamat sampai di bandara, ya kan? Tapi kalau bilang gue pesanin Grab deh, atau gue pesanin supir, pecat langsung. Dia nggak cinta sama kamu itu. Gampang banget, Pak. Yalah, orang mau serius. Kalau diserius pasti waktunya, waktu segala sesuatu pasti dilakukan. Maka dia bilang, oke. Dia lakukan. Kenapa? Karena dia serius. Nah, kita pun seperti itu. Kalau kita tahu Tuhan itu percaya kita. Kalau kita tahu Tuhan itu menjadi tempat kita untuk percaya, maka kita tidak akan main-main. Dan yang terakhir bersama Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus kepada kita sebelum dia naik ke surga? Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan apa? Matius 28 ayat 19 dikatakan seperti ini, saudara kasih Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil itu harus kita dulu merasakannya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus juga sebelum dia pergi naik ke surga, dia berpesan, beritakan Injil. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja-gereja sekarang membuat sekat-sekat. Memberitakan Injil itu hanya orang misi. Memberitakan Injil itu hanya orang-orang pendeta yang dipanggil. Padahal memberitakan Injil itu nggak harus pergi ke gereja, ke daerah. Memberitakan Injil secara mungkin melalui menginjili teman kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Tapi Pak, dia udah Kristen. Tapi benar, apakah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita? Harus. Memberitakan Injil itu artinya apa? Melakukan. Menceritakan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Itu yang ceritakan ke orang. Maka memberitakan Injil itu bukan hanya sebagai, menurut saya, sebagai satu organisasi misi yang memberitakan Injil buat program-program. Itu boleh saja. Tetapi sesungguhnya adalah kita dulu melakukannya. Baru kita ajari orang lain. Maka kita kalau nggak bisa melakukannya, gimana kita mau ngajari orang? Contohnya Paul tiba-tiba ngajari Mima main drum. Ya dia nggak bisa lah. Dia bisa ngajari Mima main apa? Main piano. Mim, sini Mim. Tapi kalau Aaron, saya ajari kamu main piano, saya nggak percaya kepada dia. Karena dia main drum dan main bass. Jadi harus dulu kita merasakan Injil ini. Harus dulu kita merasakannya. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka juga perlu juga dikatakan menerima satu baptisan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Dan perintah ini bukan hanya kepada pendeta-pendeta. Karena dulu tidak ada pendeta-pendeta. Ini disampaikan kepada murid-murid yang datang pada masa itu. Maka kita juga harus mulai belajar untuk memberitakan Injil.
Tapi Pak, saya bisa ngomong Pak, belajar mari. Apa yang ada kita rasakan, itu yang kita ceritakan. Contohnya tiba-tiba Namboro di rumah sakit. Sering terapi ada orang, kenalan. Dia bilang sakit apa Pak? Waduh Pak, semua ada komplikasi. Ya mungkin kita tidak mempersiapkan dia untuk sembuh. Tapi kita mempersiapkan dia supaya dia bisa menerima sakitnya. Dan bisa nanti kembali ke langit baru, bumi baru. Gak harus melulu kita tumpang tangan. Dalam namanya sembuh. Dalam namanya sembuh. Sembuh. Ya kan? Kalau di Amerika, Afrika, sembuh. Sembuh. Itu tendangi gitu. Diam aja. Orang-orang itu. Oh tahu Pak, lihat aja di sosmed ya kan. Kadang sepatunya, bau sepatunya. Sembuh. Gitu. Kalau orang sakit, terima aja. Harum, harum. Katanya. Inilah harum wangi surga yang aku terima. Ya kan? Zaman kami di gereja, saya dan Kristen, semua kalau sakit, minyak diguri di kepalanya sampai ke bawah-bawah, semua bajunya. Dari dia udah bersasak dari rumah tinggi-tinggi, tiba-tiba dikasih minyak, dia diam aja ya kan. Dia pulang dengan minyak-minyak gitu. Apa-apa, yang penting dia langsung sembuh. Tapi kan misi kekristenan bukan hanya sembuh. Kalau Tuhan gak sembuh kan minimal kita persiapkan hidup dia untuk kembali ke dunia langit baru, bumi baru. Itu surga itu, Yerusalem baru itu. Itu beritakan Injil juga. Supaya dia tidak binasa. Di dalam sakitnya dia bisa menerima. Nggak ngedumel. Karena ada orang sakit juga saudara menjadi stres. Akhirnya marah-marah. Dan terakhir apa? Karena dia tahu sakitnya akut. Dan dia mungkin bisa bunuh diri. Itu tugas siapa? Tugas kita. Sebelum terus naik ke surga, katakan ayo beritakan Injil. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang sudah kuterima padamu. Terkadang juga kita saudara kasih Tuhan kita punya nasihati teman-teman kita. Nasihat-nasihat yang bukan dari Tuhan juga. Juga saya kadang juga seperti itu. Kalau ada teman kita dizolimi contohnya. Udah balas, hajar. Karena kita juga ikut emosi di sana gitu kan. Hajar udahlah. Siapa rupanya dia. Nanti kalau kau udah punya teman, kau punya temannya. Mau kali kau digitu-gituin. Sikat, habisin. Itu jauh dari firman Tuhan sebenarnya. Kalau firman Tuhan katakan kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Coba Ron, tampar lu pipinya Paul sekali. Gitu kan. Pasti kasih lagi. Kan? Artinya apa? Karena bukan hal yang seperti provokator kita sampai ke teman kita. Tapi harusnya kita mulai, udahlah sabarlah. Kita serahkan ke Tuhan. Tapi kalau orang-orang gak percaya Tuhan, dia bilang, ngomong aja enak lu. Kalau kita percaya teman kita yang mungkin tentang Tuhan percaya, ngomong enak lu. Mana ada? Lu kalau kita gak pernah merasakan pengampunan itu, kalau kita gak pernah merasakan pembelaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kita merasakan pembelaan Tuhan, contohnya orang menyakiti kita, orang menzolimi kita, kita diam saja, kita nikmatin. Kita gak mau balas. Nah tiba-tiba Tuhan membalaskan sesuatu kepada orang itu. Itu ketika saudara kasih Tuhan, saya punya masalah yang berat waktu itu. Saya bilang ke teman saya habisi dia, biar aja di penjara. Berapa tahun sih di penjara? Dia bilang gini ke saya, jangan kotori tanganmu untuk membalas kejahatan orang lain kepada. Justru kau kasih kesempatan kepada orang itu, Tuhan, untuk melakukan pembalasan. Saudara, orang-orang yang menjahati saya dengar sekarang banyak kok, yang kasusnya terbongkar, yang dulunya suci, tapi ternyata tidak. Itu nggak perlu kita membalaskan. Kalau kita mengalami pengampunan Tuhan, kalau kita mengalami pembelaan Tuhan, kalau kita mengalami berkat-berkat Tuhan, maka kita bisa ngomong ke orang lain. Contohnya tiba-tiba datang orang ke Kristen, Kak, aku gak punya kerjaan Kak. Hidupku udah susah Kak. Putus cinta mulu aku. Kalau itu jangan dulu tanya dek, kakak juga sedang putus cinta juga kemarin gitu. Tapi itu bukan yang terbaik kan Tin, ya kan? Pas bersyukur dong itu lah. Kalau itu jangan tanya, kalau kerjaan gimana Kak? Ya lu serius sama Tuhan lah. Kakak juga dulu gak kerja. Tapi kakak dulu pelayanan tiap hari di Batam, ya kan? Karena saya tahu dia itu kan
didikan saya, dia bilang. Wah, dia mah gak pernah, gak pelayanan. Tiap kami dulu di Batam itu hampir Senin Ribut, Selasa doa pengerja, Rabu ibadah, Kamis KKR, Jumat Jumat apa dia? Oh, youth waktu itu. Sabtu PA wanita dan sekolah minggu 4 sesi. Dan dia selalu ada. Dia selalu ada. Makanya kalau dia nolak WL, saya bilang, Tin, ingat bahwa kamu adalah dari Tuhan semua. Iya bang, katanya. Cuma Senin doang dia gak mau dia, tapi datang bersama dengan keluarga. Abang itu lagi dia. Semua mereka. Semua ikut ibadah. Doa pengerja ikut. Wah. Apakah saya kak? Serius saya sama Tuhan kata dia. Tapi kalau masalah yang tadi jangan tanya ya. Akan juga belum mendapatkan. Tapi kayaknya udah dapat kayak sekarang. Semua yang terbaik ini. Ya. Pasti yang terbaik lah. Terbaik dong. Karena orang yang terbaik pasti ketemu orang terbaik. Kalaupun kita ketemu dengan orang yang tidak baik, pasti Tuhan bercampur tangan. Dan Tuhan akan menghalau orang itu dari kita. Makanya dekat-dekatlah dengan Tuhan. Kalau tanya tentang kesaksian dia, wah pasti luar biasa. Sekarang dia mau menjawab dalam posisi suatu posisi. Itu karena apa? Pasti bilang itu karena kebaikan Tuhan. Pasti. Siapa dia? Dia gak punya backingan datang ke Jakarta. Gak punya perusahaan orang tuanya, tapi dia bisa kerja. Itu karena kebaikan. Itu kenapa? Karena kebaikan. Kalau kita bisa merasakan itu, kita beritakan ke orang lain. Lu serius, lu sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun itu juga memberitakan Injil. Itu gimana? Gimana kak supaya bisa kerja? Ya udahlah. Lu dekat-dekatilah bosmu, lu kan cantik. Ya itu jahat ya. Itu bukan gitu. Karena dia gak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tapi karena kalau kita merasakan kebaikan Tuhan dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tidak gak perlu takut untuk hadapi. Jangan gelisah hati kita. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan kita agar hati kita tidak gelisah. Bahwa kita percaya ada Tuhan yang hidup. Jadi tidak perlu kita main-main akan hidup. Ada tempat yang indah kepada kita. Jangan gelisah hati kita. Apa yang kita percaya hari ini adalah benar-benar sudah ada dan benar-benar Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tidak perlu kita meragukan dia lagi. Dan yang terakhir saudara kasih Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan kita. Mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan, itulah lakukan kepada orang lain. Apa yang kita rasakan, itulah kita ajarkan ke orang lain. Hari ini banyak orang yang kesepian. Banyak orang yang menderita. Gak jelas hidupnya. Banyak orang yang kekurangan kehidupan. Di dunia kalau kita melihat sekitar kita, banyak keluhan-keluhan yang masuk ke hati, ke pikiran kita. Banyak orang-orang kita lihat di jalanan, padahal dunia semakin bagus. Ada orang hidup mewah, tetapi di jalanan banyak orang susah, sulit. Banyak sekarang ini manusia banyak sakit. Maka tidak salah, tiba-tiba ganteng, istrinya cantik, tiba-tiba cerai. Apa yang salah? Salahnya adalah dunia ini bukan tempat yang ideal. Emang dunia sakit. Kalau dunia ini sakit, jangan kita ikut sakit. Kita datang menjadi dokter, penyembuh, membawa kedamaian, membawa sukacita, membawa kabar baik, yaitu Kristus yang hidup itu. Kita harus sampaikan. Melalui siapa? Melalui hidup kita mungkin. Melalui keadaan kita. Supaya orang melihat, kok lu bisa seperti itu? Karena gue punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang hebat. Yang memelihara hidup kita. Amin. Tundukkan kepala kita. Satukan hati kita berdoa datang di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh hamba sampaikan kepada jemaat. Berkati kami semuanya. Benar Tuhan, lawatanmu terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam kenaikan, memperingati kenaikan-Mu. Untuk hari ini kami boleh belajar untuk tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar. Oleh karena itu kami tidak perlu gelisah hati kami. Tidak perlu khawatir akan hidup kami, akan masa depan kami. Karena Tuhan Allah bukan saja menyediakan
berkat-berkat dalam hidup kami di dunia ini. Tapi Tuhan juga menyediakan tempat yang indah kepada kami dan tempat yang baik bagi kami yang percaya kepada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara kasih. Kami bersyukur kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhanku, ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, karena ku renung setiap waktu. Haleluya Tuhan, pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hari-hari ini gelisah hati, sedih hati, karena masa depanmu yang tidak jelas, karena mungkin imanmu yang belum pasti, karena keadaan hidupmu yang begitu sulit. Alkitab berkata, jangan gelisah hati, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Ada ketenangan, ada tempat yang indah kepada kita yang percaya kepada Dia. Tidak perlu gelisah hati kita. Khususnya iman kita hari ini, kalau kau ragu akan iman, percaya kepada Tuhan dan gelisah hati. Jangan gelisah hati. Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang mau menolong kita. Buka hati sungguh-sungguh kepada-Nya. Maka kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu takut, tak perlu ragu lagi untuk menjalani hidup. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap Nyanyian pujian dan dalam ruang hati kami Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati pelayanan yang kehidupannya, keluarga, istri bersama dengan anak-anak diberkati dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan gereja JKI Getsemani akan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, untuk membawa banyak jiwa datang pada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan Yesus balas berlipat kali ganda pekerjaan, bisnis, usaha, studi, pelayanan kami, kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Di nama Tuhan, persembahan boleh dapat dijalankan. Kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hallelujah, hallelujah,
terima kasih buat persembahan Bapak Saudara kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah melayani. Tuhan berkati kita semua ya. Terima kasih buat kedatangannya Saudara Andi, terima kasih ya. Baik, sudah datang. Dan itu Pipi, terima kasih buat kedatangannya. Dan keluarga ya. Andre, terima kasih sudah lama gak datang. Ya, terima kasih. Jangan lupa hari Minggu kita tempat ibadah tempat ini. Oh, satu lagi, Mary, makasih Mer ya. Sering-sering datang ya. Ya, terima kasih buat semuanya. Christine, makasih sudah melayani. Sabet, ya. Oh, bagus bajumu hari ini. Ya. Semuanya terima kasih. Semuanya kita di sini berkeluarga. Diharapkan semua kita bisa sama-sama saling bertumbuh dalam Tuhan. Dan jangan lupa setiap Selasa jam 5 pagi kita ada doa pagi. Dan juga jam hari Rabu jam 7:30 malam kita ibadah tengah minggu. Serta setiap hari Sabtu juga ada ibadah doa pagi jam 5 pagi juga, saudara kasih Tuhan. Dan diharapkan kita semua boleh ikut dalam ibadah Zoom ini. Karena ini waktu kita hanya bangun saja, pasang handphone atau laptop, kita bisa sama-sama berdoa. Diharapkan semua kita bisa ikut, kita memuliakan, menyembah Tuhan. Hari-hari kita isi dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan. Saya percaya kita berkata, hanya dekat Allah saja ada ketenangan dalam hidup kita. Dan itu, mari sama-sama hari Minggu jangan lupa ajak saudara kita, teman-teman kita untuk boleh menikmati ibadah bersama-sama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Kau yang muji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Saya undang Mary, doa siapa doa kita. Tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul di tempat ini memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersorak-sorak bersama. Kami bersuka cita bahwa Engkau telah naik ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mati buat kami. Kau menderita buat kami Tuhan. Kami gak dapat balas kebaikan-Mu. Ampuni kami manusia yang berdosa ini. Mampukan kami menjadi terang. Mampukan kami menjadi garam dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati Indonesia Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan. Roh-Mu tercurah buat bangsa kami. Buat kota-kota kami dimanapun kami berada berasal Tuhan Yesus. Dari Sumatera sampai Papua Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan, kuasa-Mu tercurah Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang dimanapun Tuhan, di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan, Kau berkati. Berkati mereka, apapun yang mereka perlukan juga Kau cukupkan Tuhan Yesus. Berkati pelayanan-pelayanan mereka Tuhan, keluarga mereka Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kami di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati khususnya hamba-Mu Tuhan, Bapak Ronald Saragi bersama Ibu
Berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Berkati juga Opung yang saat ini ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan, Kau yang mencukupkan semuanya Tuhan. Berkati juga masa depan Mima dan Yohan Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Kau yang proteksi, Kau yang darah-Mu yang menyucikan, melindungi kemanapun keluar masuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Nang Boru dan Mang Boru Tuhan Yesus. Berkati masa tua mereka, berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Apapun juga yang mereka perlukan, Kau cukupkan Tuhan Yesus. Berkati buat kami semua di sini Tuhan yang masih muda-muda Tuhan. Apapun mimpi kami, apapun harapan kami, apapun cita-cita kami, masa depan kami, pasangan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya saat kami di dalam perut ibu kami, dalam tenunan-Mu Tuhan, dalam gambaran-Mu, Kau juga telah menyediakan pasangan hidup kami Tuhan, yang segambar serupa dengan pribadi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, Gereja JKI Getsemani Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tambahkan bilangan kami, lipat kali gandakan kami Tuhan Yesus. Kirimkan dari mana-manapun Tuhan, untuk bisa beribadah bersama-sama bersama kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang ada di depan kami, Tuhan juga menutup barisan di belakang kami. Darah Yesus yang terus mengalir, menyucikan, memenuhi, memberkati, menolong kehidupan kami ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari Minggu pertemukan kami kembali di tempat ini dalam keadaan sukacita, penuh daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat Mary yang sudah berdoa buat kami. Berkati anakmu ini, biar dia apa yang menjadi cita-citanya, menjadi keinginannya, pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan baginya. Juga buat Andi juga, Tuhan tolong supaya dia mendapat pekerjaan yang terbaik. Apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan yang menolong memberkati. Kami serahkan setiap pribadi kami. Dan teman-teman yang sudah melayani, Tuhan berkati Christine, berkati dia, dan juga Paul, Rian, dan juga Aaron, Tuhan berkati Sabet yang sudah melayani kami, Tuhan berkati mereka. Namboro juga yang sudah melayani kami, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Nah, saatnya kami akan akhiri doa kami, ibadah kami akan terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin. Shalom.